Baik, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kasih-Mu yang sempurna buat setiap kehidupan kami, yang senantiasa memperhatikan langkah-langkah kehidupan kami. Kami mengucap syukur Engkau memberikan kami satu hari lagi untuk kami senantiasa mendekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, ya senantiasa di hari-hari ke depan, waktu yang Engkau masih berikan, kami boleh tetap menjadi hamba-Mu yang taat dan setia. Supaya apa yang kami kerjakan, kami lakukan, boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, tema pada pagi hari ini kita akan membahas bagaimana Tuhan itu senantiasa mau mengubah air mata kita menjadi mata air di dalam kehidupan kita. Karena kita belajar bahwa pada saat Tuhan membawa bangsa Israel di padang gurun, Tuhan itu sebenarnya ingin mengajarkan kepada bangsa Israel bagaimana mereka itu mau berjalan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ya kan, mau terus mengandalkan Tuhan meskipun di dalam padang gurun. Dia mau supaya kita itu hidup senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna buat setiap kehidupan kita. Di padang gurun Tuhan menyediakan tiang api, tiang awan, ya, ada mana untuk dimakan. Bahkan pada saat mereka haus, ada hewan-hewan yang perlu minum, Tuhan pun menyediakan mata air yang Tuhan berikan di dalam perjalanan mereka. Dan tentunya bukan sampai di sana, tapi juga bicara bagaimana pada saat mereka melawan bangsa-bangsa, Tuhan senantiasa memberikan kemenangan-kemenangan. Artinya bagaimana hidup kita itu senantiasa mau dituntun sama Tuhan, mau berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup yang senantiasa mengandalkan Tuhan, meskipun apapun kondisi kita hari ini, mungkin kita lagi diberkati, kita lagi baik, tapi tetap mengandalkan Tuhan. Dan juga pada saat kita mungkin pada masa kita mungkin kesukaran, tetap mengandalkan Tuhan. Karena itu jangan sampai kita terus hidup di dalam kesedihan, kekecewaan, karena masalah yang kita alami, ya. Karena ada kekuatan Tuhan yang senantiasa bekerja melalui setiap kelemahan-kelemahan kita. Karena Tuhan itu adalah sumber air yang hidup buat setiap perjalanan kehidupan kita. Mari kita buka terlebih dahulu di Mazmur 84 ayat 5. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Artinya bahwa hidup kita ini senantiasa kita harus rindu akan hadirat Allah di dalam kehidupan kita. Jangan sampai justru kita dipenuhi dengan setiap kesulitan, masalah, pergumulan dan lain sebagainya, tapi belajar untuk kita senantiasa melewati hari demi hari yang Tuhan berikan. Kita rindu di dalam hadiratnya Tuhan. Roh kita senantiasa menanti-nantikan Roh Kudus, sehingga setiap langkah kehidupan kita diberikan kepekaan oleh Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, dan apa yang tidak boleh kita kerjakan juga. Sehingga kita dituntun oleh Roh Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Jadi mari kita latih setiap keinginan hati kita, ya, setiap konsep berpikir kita, supaya kita juga bisa melihat cara Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita. Artinya juga bahwa di Mazmur 84 berkata bahwa yang terus memuji-muji Engkau, artinya gunakan lidah bibir kita senantiasa untuk memuji Tuhan, untuk mengucap syukur di dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai justru kata-kata kita, lidah kita ini justru menyakitkan hati Tuhan, juga menyakitkan sesama kita, mungkin di dalam gereja, pelayanan, keluarga, persahabatan. Kata-kata yang kita gunakannya adalah kata-kata yang menyakitkan. Tetapi firman mengajarkan, gunakan lidah bibir kita untuk terus memuji-muji Tuhan. Kita lanjutkan di Mazmur 84 ayat 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Artinya bahwa kekuatan yang kita miliki, kekuatan yang kita bisa dapatkan hari-hari ini adalah kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Sehingga mari kita terus berharap kepada Tuhan, sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, supaya ada kekuatan Tuhan yang senantiasa memimpin, menuntun setiap langkah kita. Jangan sampai kita justru berharap kepada orang lain, mungkin itu orang lain hebat, baik, bagus, kaya, dan lain sebagainya. Tapi janganlah kita berharap kepada orang lain.
tapi taruh pengharapan ini sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang hatinya mengerti bahwa hidup kita ini adalah hidup yang sementara di dunia ini, ya. Bahwa kita ini hanya melakukan perjalanan, ya, seperti orang yang traveling. Suatu saat nanti kita traveling kemanapun, pasti suatu saat kita akan kembali ke rumah, kembali pulang. Artinya suatu waktu, suatu hari nanti Tuhan yang tentukan, hari kita sudah cukup, bahwa kita juga akan kembali pulang ke surga. Sehingga hatinya itu senantiasa kita menyadari bahwa setiap tangisan, setiap kesukaran, dan setiap kesukaan mungkin yang kita alami hari ini, itu semua hanya perjalanan yang kita perlu laluin. Sehingga janganlah sampai kita jatuh terlalu dalam, atau kita sulit sampai akhirnya kita tidak bisa melakukan apapun di dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan di Mazmur 84 ayat 7. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia yang lain berkata bahwa mereka menyeberangi lembah baka yang dibuat Allah menjadi sumber air. Hujan musim gugur menjadikan kolam di sana. Kalau kita melihat bahwa lembah baka ini sebenarnya artinya adalah lembah air mata, ya, makanya ada kata alam baka. Artinya bahwa pada saat kita melintasi lembah baka itu ada lembah air mata, ya. Di dalam hidup ini tentu ada kesukaran, ada kesulitan, ya. Ada tantangan, pergumulan yang harus kita hadapi. Tetapi itu bukan karena Tuhan jahat di dalam hidup kita, tetapi karena Tuhan ingin melatih hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mau untuk senantiasa datang kepada Tuhan? Nah, ini yang kita akan alami, bahwa senantiasa kadang kita akan mengalami ini. Ada kesulitan, seakan-akan tidak ada pengharapan, tidak ada pertolongan. Tetapi ingat bahwa itu tidak akan selama-lamanya, ya. Tadi firman mengatakan bahwa mereka menyeberangi lembah baka, tetapi tidak akan selama-lamanya. Kita ini harus membangun hati kita, hidup kita seperti kita ini membangun kolam, ya. Artinya hidup kita ini sebenarnya seperti kolam yang harus dibangun, supaya ada mata airnya Tuhan yang bisa mengalir di dalam setiap kolam kita. Tapi kalau kolam kita hancur, kolam kita ini sakit hati, bocor, maka air itu tidak bisa menjadi berkat. Maka itu mari kita jaga supaya kolam di dalam kehidupan kita ini kita isi dengan karakter Kristus, ajaran Yesus yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita. Mari kita sungguh-sungguh melakukan, mengerjakan, supaya ada kolam yang hidup, ya, sehingga mata airnya Tuhan ini bisa mengisi kolam kita ini. Dan tentunya kolam ini akan menjadi berkat buat banyak orang. Sehingga mari hidup kita mau untuk dijadikan Tuhan dengan indah, dengan untuk juga tujuan Allah, yaitu kita menjadi berkat dan menjadi pemberi yang terbaik, the best giver. Apapun yang hari ini kita alamin, kita menjadi pemberi yang terbaik untuk Tuhan, ya. Dan kolam dan air mancur itu kan biasanya kalau kita lihat di mana-mana, mungkin di mall, di perumahan dan lain sebagainya, kita melihat air mancur selalu sesuatu yang indah, sesuatu yang bisa dinikmati orang. Mari kita juga sama, bahwa hidup kita ini seperti kolam yang bersih, ya. Hati kita ini harus bersih, ya, karena mata air yang keluar ini senantiasa memberikan air yang bersih di dalam setiap kehidupan kita, ya. Sehingga semakin hari mari kita semakin tulus mengiring dengan Tuhan. Karakter hidup kita harus semakin indah. Ajaran Yesus yang Tuhan sudah percayakan kita kerjakan, supaya hidup kita mau dipimpin oleh Tuhan. Jadi tidak selamanya kita akan tinggal di lembah baka, ya, lembah tangisan air mata. Kita hanya akan melewati, dan Tuhan akan membuat hidup kita seperti air mancur, di fonten di dalam hidup kita. Kolam mata air yang selalu memancarkan kasih Tuhan, ya, dan Roh Kudus yang senantiasa memberikan hujan kasih di dalam hidup kita. Artinya apapun yang kita alami hari ini, ada mata air di dalam hidup kita yang memancarkan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, mengatasi setiap kesedihan kita, mengatasi setiap pergumulan kita. Karena kasih Tuhan lebih besar dari apapun yang kita alami hari ini. Karena itu jadikan hidup kita sebagai kolamnya Tuhan, supaya senantiasa Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Ayat terakhir Mazmur 84 ayat 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Apapun kondisi kita hari ini, tetap berjalan ke rumah Tuhan, tetap datang kepada Tuhan, tetap mencari Tuhan, tetap berjalan selama Tuhan memberikan nafas kehidupan dan waktu Tuhan
akan memberikan kekuatan demi kekuatan di dalam hidup kita. Sehingga kita akan selalu disegarkan sebab ada mata air Tuhan yang terpancar di kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap firman yang Engkau percayakan di dalam setiap kehidupan kami, menyegarkan setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa hidup kami seperti kolam yang perlu diisi oleh mata air, sehingga mata air itu bisa terus muncul, terus mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Ada kasih yang melimpah-limpah, ada kekuatan Tuhan yang melimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Mari jemaat, jikalau engkau mengalami suatu kesulitan, mungkin pergumulan, tantangan yang engkau tidak mengenal jawaban, mari dekapkan kedua tanganmu di dada. Juga bagi jemaat yang mungkin engkau mengalami satu sakit penyakit, engkau masih hari ini mengharapkan satu kesembuhan, mari taruh tanganmu di bagian yang sakit. Percayalah bahwa Tuhan memberikan mata air di dalam hidupmu. Ada kasih yang melimpah-limpah, ada kekuatan Tuhan yang melimpah-limpah. Dan Tuhan juga akan memberikan berkat-berkat, yaitu Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.